Lu pernah gak sih kepikiran kalau dunia Nobita itu sebenarnya bukan dunia normal? Soalnya makin lama gue lihat, makin banyak hal yang kelihatan aneh, tapi anehnya tuh rapi. Lah, aneh tapi rapi, maksudnya apa Anda? Gak jelas banget lu. Udah. Jadi gini, maksud gue itu ada sesuatu yang harusnya nih, itu bikin bingung, tapi malah kerasa mind blowing gitu. Seakan-akan kayak disusun rapi gitulah. Nah, coba lu perhatiin dah. Nobita dari dulu sampai sekarang, semuanya sama terus di semua episode. Kayak misalnya aja nih, kelasnya dia yang itu-itu aja, terus gurunya cuma satu doang, udah gitu nggak pernah diganti lagi. Sama satu lagi, umurnya tuh nggak nambah. Padahal ya seharusnya adalah minimal satu episode yang ngeliatin perubahan si Nobita ini. Kayak misalnya pas dia naik kelas, atau mungkin momen dimana Nobita ini agak bertambah lah umurnya. Ini mah nggak sama sekali. Seakan-akan dunia mereka ditahan di satu titik waktu. Walaupun ada sih beberapa episode atau beberapa adegan di movie-nya yang ngasih unjuk Nobita waktu bayi atau pas dewasa, tapi menurut gua itu tuh kurang banget. Soalnya kita itu kayak diperlihatkan kepada versi udah jadinya aja, bukan prosesnya. Terus juga menurut gua, kebiasaan mereka juga mirip copy paste. Kenapa gua bilang copy paste? Soalnya setiap hari itu Nobita hampir pasti bangun kesiangan. Terus lanjut buat lari ke sekolah. Pas sampai di kelas, dia pasti dihukum berdiri di lorong. Nah, pulang ke rumah, dia hampir pasti ada masalah random, yang dimana udah pasti dia minta alat ke Doraemon, dan besoknya bakalan ngulang lagi. Ibarat lu itu nonton sinetron, tapi episodenya tuh gak pernah diganti selama 10 tahun lah. Nah, gara-gara itu gua kadang mikir, apa jangan-jangan dari awal Nobita itu hidup di dunia simulasi ya? Ya, lu pasti tahu lah maksud gua. Dunia yang isinya karakter yang ngelakuin hal sama tiap hari, yang jalannya gitu-gitu doang, seolah nggak ada perkembangan hidup. Nah, ngomong-ngomong soal Nobita nih, dia tuh sebenarnya unik banget. Bukan unik yang aneh, tapi lebih ke unik yang ngebikin lu bingung. Soalnya kalau dia ini dibilang bodoh, nggak juga. Tapi dibilang jenius juga nggak masuk. Masalahnya dia tuh bisa tiba-tiba jago banget di momen yang nggak masuk akal. Kayak yang udah gua bahas di video sebelumnya, dia punya beberapa bakat tertentu yang dimana bakat itu tuh ada di beberapa episode doang sih kelihatannya. Ya, walaupun gua lupa bahas episodenya di sana sih, hehe. Yang dimana kalau keadaan normal dia tuh berantakan banget. Kayak misalnya tugas sekolahnya yang jarang kelar. Atau pas lagi jalan suka dapat kesialan. Sampai pas lari napas 1 menit udah capek. Tapi semua itu bakalan hilang begitu aja pas dia ngerasa ada tekanan dikit. Ibaratnya dia tuh punya mode rahasia yang cuma aktif pas situasi genting. Kalau lagi tenang, ya balik lagi jadi Nobita yang kita kenal. Yang kalau dikasih tugas menggambar pemandangan, hasilnya malah gambar 2 gunung sama jalan doang. Dan makin lama gue pikir, kok ini tuh mirip banget sama karakter yang udah di set dari awal. Bukan manusia beneran yang berkembang dari pengalaman. Tapi lebih kayak seseorang yang dirancang buat berfungsi di situasi tertentu. Terus juga kayaknya ada sesuatu yang lebih gede di balik dunia Nobita ini. Yang nggak cuma soal alat Doraemon doang. Tapi soal kenapa dunianya berhenti di titik yang sama,